Sementara itu, orang tua dari Rosida ini mulai merasa khawatir karena anaknya nggak kunjung pulang ke rumah. Padahal jam udah menunjukkan pukul 10 malam. Halo rekan-rekan sejawat, gimana kabarnya hari ini? Tentu baik-baik aja ya. Kali ini, AA akan membahas tentang salah satu kasus yang terjadi di Indonesia, tepatnya di Banyuwangi, Jawa Timur. Sebenarnya kasus ini tuh sepele banget, cuman gara-gara bullying sama body shaming, tapi bisa berakibat fatal. Sebelum menuju kisahnya, AA mau ngasih tahu dulu nih, kalau AA upload reguler di hari Rabu, Sabtu, Minggu jam 2 siang. Tapi nggak nutup kemungkinan juga bisa upload banyak untuk menemani waktu senggang kalian. Dan jangan lupa like, share, subscribe, serta nyalain tombol lonceng notifikasi. Biar kalau ada video baru, kalian gak akan ketinggalan. Gak usah berlama-lama lagi. Langsung aja kita gaskan ke case-nya. Kasus yang terjadi pada tahun 2020 lalu dan dilatar belakangi oleh sebuah permasalahan yang lagi-lagi merupakan masalah sepele. Melalui video ini, AA berharap banget kita semua bisa belajar untuk selalu menjaga tutur bahasa kita. Mungkin terkadang memang betul niat kita hanyalah bercanda, tapi nggak semua orang bisa menerima jika dikomen tentang fisik mereka alias body shaming. Ali Heri Sanjaya atau yang lebih akrab disapa Ali. Dia merupakan seorang pria berusia 27 tahun yang lahir di Kalipuro, Banyuwangi, Jawa Timur. Menurut keluarganya, sejak kecil, Ali ini dikenal sebagai anak yang badung, nakal, pemarah, temperamental, dan berani melawan orang tua. Karena kenakalannya itu udah gak bisa dikontrol lagi oleh orang tuanya, akhirnya ayah kandung Ali pun memutuskan untuk memberikan Ali ke sahabatnya yang tinggal di Blimbing Sari, Banyuwangi, Jawa Timur. Dan sejak saat itulah, ayah kandung Ali memilih untuk gak mau tahu apapun mengenai kelakuan serta kenakalan anaknya. Jadi pada akhirnya Ali ini diasuh dan dibesarkan serta tinggal di rumah orang tua angkatnya. Namun kemudian gak diketahui pasti apa penyebabnya pada tahun 2018 Ali diusir keluar dari rumah orang tua angkatnya. Sejak keluar dari rumah orang tua angkatnya di Blimbing Sari, Ali ini memutuskan untuk pulang dan tinggal di rumah orang tua kandungnya di Kalipuro, Banyuwangi. Agar gak menjadi gunjingan warga sekitar, ayah kandung Ali meminta anaknya untuk segera mengurus kepindahan domisili dari warga Blimbing Sari menjadi warga Kalipuro. Meskipun Ali dan orang tua kandungnya itu telah berpisah cukup lama, namun nyatanya kelakuan Ali ini sama sekali gak berubah, bahkan bisa dibilang semakin menjadi-jadi. Menurut ibu kandungnya, hampir setiap hari Ali ini membentak-bentak ayah serta ibunya hanya untuk masalah kecil. Ali mengaku jika ia sangat marah kepada orang tuanya karena orang tuanya dengan tega memberikan dirinya kepada orang lain saat ia masih kecil. Sehingga untuk meluapkan kekesalannya, setiap hari Ali hanya akan marah-marah aja di rumah. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Ali ini bekerja merantau ke berbagai kota di Indonesia. Namun pada akhir tahun 2019, Ali memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya dan bekerja di sebuah tempat makan yang berlokasi di Jalan Jaksa Agung, Suprapto, Banyuwangi. Semua kejadian ini bermula ketika Ali yang bekerja sebagai pelayan baru berkenalan dengan seluruh karyawan di tempat makan tersebut. Salah satunya bernama Rosida, berusia 18 tahun. Seiring berjalannya waktu, setelah kurang lebih 3 bulan bekerja di sana, Ali mulai merasa jengkel dan kesal dengan salah satu rekan kerjanya. Hal tersebut disebabkan oleh Rosida yang seringkali mengejek Ali sebagai orang yang gendut sekaligus rakus. Selain itu, Rosida juga kerap kali memanggil Ali dengan sebutan boboho di depan banyak orang. Hal itu gak hanya dilakukan sekali atau 2 kali aja nih lor. Sehingga akhirnya kekesalan Ali terhadap Rosida pun semakin hari semakin menumpuk. Lama-lama rasa kesal dan jengkel itu pun berubah menjadi dendam yang membara. Seminggu sebelum tragedi berdarah ini terjadi, Rosida kembali memanggil Ali dengan sebutan boboho. Dan ternyata kesabaran Ali udah sampai batasnya.
Ia pun kemudian menyusun sebuah rencana untuk melenyapkan Rosida. Setelah semua rencana yang telah ia susun itu rapi, pada tanggal 24 Januari 2012, sekitar pukul 5 sore, saat Rosida ini hendak pulang kerja, Ali meminta tolong kepada Rosida untuk mengantarkannya pulang ke rumah. Rosida yang gak keberatan pun langsung mengiyakan permintaan Ali. Setelah itu, Rosida dan Ali meninggalkan tempat kerja mereka menggunakan sepeda motor Matic milik Rosida. Awalnya nih Lur, Ali lah yang membonceng Rosida. Namun sebelum sampai di rumahnya, Ali mengajak Rosida jalan-jalan terlebih dahulu ke daerah Rogojampi, Banyuwangi. Ketika hampir sampai di lokasi, Ali meminta Rosida bergantian untuk memboncengnya. Mereka sampai di lokasi sekitar pukul 6 sore. Saat itu Ali turun terlebih dahulu dari sepeda motor. Kemudian saat Rosida juga akan turun dari sepeda motornya, Ali langsung memukul Rosida di bagian lehernya dan mendorong Rosida hingga jatuh tersungkur. Setelah itu dengan sigap, Ali langsung mencekik Rosida hingga meregang nyawa di tempat. Untuk menghilangkan jejak, Ali kemudian menggendong tubuh Rosida melewati jalan setapak ke sebuah semak-semak yang berjarak sekitar 300 meter dari lokasi penghabisan nyawa. Di sana tubuh Rosida langsung diletakkan di atas bambu, kemudian ditutupi lagi dengan bambu lain, serta ranting bertumpuk-tumpuk. Setelah itu ia pergi meninggalkan tubuh tersebut untuk membeli beberapa liter bensin eceran yang gak jauh dari lokasi kejadian dan kembali ke tempat itu untuk membakar tubuh Rosida hingga hangus. Setelah memastikan bahwa Rosida udah benar-benar hangus terbakar, Ali langsung mengambil handphone dan bergegas kabur menggunakan sepeda motor Matic milik Rosida. Sementara itu, orang tua dari Rosida ini mulai merasa khawatir karena anaknya gak kunjung pulang ke rumah. Padahal jam udah menunjukkan pukul 10 malam. Namun meskipun begitu, orang tua Rosida masih terus berpikiran positif dan memutuskan untuk menunggu kedatangan anaknya. Keesokan harinya atau tepatnya pada tanggal 25 Januari 2020 pagi hari, karena anaknya masih gak kunjung pulang juga, orang tuanya pun memutuskan untuk mendatangi tempat kerja Rosida guna menanyakan keberadaannya. Namun sayangnya nih Lur, usaha tersebut gak membuahkan hasil, karena rekan kerja Rosida mengatakan jika anak itu udah pulang sejak kemarin sore. Mendengar hal itu, orang tua Rosida pun kemudian memutuskan untuk melaporkan tentang hilangnya Rosida ke kantor polisi terdekat. Di sisi lain nih Lur, warga dusun Kediwung, desa Pondok Tongko, kecamatan Kabat, Banyuwangi, pagi itu digembarkan oleh penemuan sosok tubuh perempuan yang udah hangus terbakar. Penemuan tersebut berawal ketika seorang warga mencurigai bau menyengat di dalam area kebun. Setelah dilakukan pengecekan, alangkah terkejutnya ketika menemukan sosok tubuh perempuan dalam posisi tengkurap hangus terbakar. Ia pun kemudian langsung melaporkan penemuan itu ke pihak aparat desa setempat yang kemudian melanjutkannya ke pihak kepolisian. Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan itu langsung segera mendatangi lokasi tersebut. Sesampainya di sana, pihak kepolisian segera mengevakuasi tubuh itu ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan identifikasi dan otopsi. Pihak kepolisian awalnya merasa kesulitan untuk mengidentifikasi jenazah tersebut karena kondisi mayatnya yang memang udah rusak parah akibat terbakar hampir 80%. Mereka pun langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan menemukan sebuah helm berwarna merah muda dan sebuah sandal yang diduga milik korban gak jauh dari lokasi penemuan mayat tersebut. Beberapa warga setempat yang ikut menyaksikan langsung proses evakuasi dan olah tempat kejadian perkara tersebut kemudian menyebarkan informasi tentang penemuan mayat itu ke jejaring sosial Facebook dan beberapa grup WhatsApp. Sehingga berita penemuan mayat tersebut pun dengan cepat tersebar hampir ke seluruh warga Banyuwangi. Sementara itu nih Lur, setelah melaporkan kehilangan anaknya ke pihak kepolisian, kedua orang tua Rosida dikejutkan oleh informasi dari tetangga yang menunjukkan beberapa foto dari Facebook terkait penemuan mayat yang menggemparkan warga Banyuwangi. Ketika melihat foto tersebut, orang tua Rosida
langsung mengenali jenazah anaknya berdasarkan dari sandal yang ditemukan gak jauh dari tubuh tersebut. Berbekal foto itulah, pihak keluarga dan Rosida segera mendatangi pihak kepolisian untuk berkoordinasi langsung dengan tim forensik. Akhirnya, pihak kepolisian yang awalnya merasa kesulitan untuk mengidentifikasi mayat tersebut mulai mendapatkan titik terang. Dan benar aja, ketika dilakukan uji laboratorium berdasarkan pemeriksaan DNA korban dan pemeriksaan beberapa bagian tubuh lainnya, diketahui bahwa tubuh tersebut benar identik dengan Rosida. Berdasarkan hasil otopsi, diketahui terdapat luka lebam bekas cekikan di bagian leher, sehingga kepolisian meyakini jika Rosida meninggal bukan akibat luka bakar, melainkan karena dicekik. Pihak kepolisian pun segera melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan memeriksa beberapa orang saksi-saksi dari pihak keluarga, teman, rekan kerja korban, serta saksi di lokasi kejadian. Menurut pengakuan beberapa rekan kerja Rosida, pada hari Jumat 24 Januari 2020 sekitar jam 5 sore, Rosida pulang kerja berboncengan dengan Ali Heri Sanjaya. Selain itu, mereka juga mengaku bahwa pada malam harinya Ali sempat datang ke mes karyawan untuk menginap di sana. Namun keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Ali udah pergi dan gak pernah kembali lagi. Berbekal keterangan tersebut, pihak kepolisian pun mulai mencari keberadaan Ali. Selama dalam pelarian, Ali sempat pergi ke situ Bondo untuk menjual handphone milik Rosida sebesar Rp1.250.000 serta menggadaikan sepeda motor metik kepada temannya sebesar Rp4 juta. Setelah itu, Ali menggunakan uangnya untuk berfoya-foya dan sisanya ia gunakan selama pelarian. Pada tanggal 28 Januari 2020, sekitar pukul 5 pagi, pihak kepolisian berhasil meringkus Ali ketika akan keluar dari hotel yang menjadi tempat persembunyiannya. Ketika dilakukan penangkapan, Ali sempat melakukan perlawanan, sehingga pihak kepolisian pun terpaksa harus menghadiahi kaki Ali dengan timah panas. Pihak kepolisian pun akhirnya menggiring Ali ke Polres Banyuwangi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Di dalam interogasinya, ia mengakui semua perbuatannya. Untuk motifnya, Ali mengaku jika ia tega menghabisi Rosida karena lantaran sakit hati dan dendam, karena setiap hari dibully gendut dan rakus. Selain itu, ia juga gak terima ketika Rosida memanggilnya dengan sebutan boboho di depan umum dan terkadang menyamakan Ali dengan seorang atlet sumo yang gak disebutkan namanya. Atas perbuatannya tersebut, pihak kepolisian menjerat Ali Heri Sanjaya dengan pasal berlapis, yakni pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penghabisan nyawa berencana, pasal 338 KUHP tentang penghabisan nyawa, dan pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dan kekerasan. Pada tanggal 19 Mei 2020, sidang perdana untuk kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Banyuwangi secara virtual lantaran waktu itu sedang terjadi virus COVID. Untuk proses persidangannya sendiri berlangsung cukup lama nih Lor. 1 September 2020, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap Ali Heri Sanjaya. Majelis Hakim menjelaskan bahwa hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah penghabisan nyawa tersebut dilakukan secara gila dan sadis, serta sikap terdakwa yang sama sekali gak menunjukkan penyesalan. Saat sidang vonis ini berlangsung, pihak keluarga yang menyaksikan secara virtual jalannya persidangan langsung berteriak histeris ketika vonis mati selesai dibacakan. Bahkan ibu dari korban sampai pingsan setelah mendengar vonis itu. Atas putusan tersebut, tim kuasa hukum dari Ali Heri Sanjaya mengaku keberatan dan mengajukan banding. Pada tanggal 9 Oktober 2020, sidang banding untuk kasus ini digelar oleh Pengadilan Tinggi Surabaya. Dan pada tanggal 11 November 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya menguatkan putusan dari Pengadilan Negeri Banyuwangi, yakni vonis hukuman mati. Atas putusan tersebut, tim kuasa hukum Ali lagi-lagi gak menyerah nih Lur.
Mereka kemudian mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. 24 Mei 2021, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari tim kuasa hukum, sehingga untuk vonis akhir dari kasus ini adalah vonis hukuman mati terhadap Ali Heri Sanjaya. Dan sekian informasi dari kasus ini ya lur. Untuk saat ini, Ali Heri Sanjaya sedang menunggu proses hukum selanjutnya di Lapas Kelas 2A Banyuwangi. Mungkin segitu dulu ya kasus hari ini lur. Kalau menurut kalian gimana nih pendapatnya? Coba komentar di bawah. Kesimpulan dari kasus ini, ada baiknya kita nggak boleh ngatain fisik orang. Karena dulu AA sempat dapat mengalami hal seperti pelaku juga, di mana dibully itu benar-benar menyakitkan banget ya ternyata. Sakit hati sih ada ya lur, tapi untungnya AA nggak sampai menghabisi nyawa orang lain juga. Paling kalau kalian dibully ya nggak usah ditanggepin atau kabur aja dari situ kayak AA. Bukannya bermaksud jadi pengecut ya, tapi kita menghindari yang namanya pertikaian aja sama mereka yang suka ngebully. Bisa dibilang yang suka bully itu mungkin pikirannya masih kanak-kanak. Jadi buat apa kita ladenin yang kayak gitu. Dan semoga dengan adanya kasus ini, kita bisa belajar dan ambil hikmah di balik kasus ini untuk menjadikan pelajaran buat kita di masa depan dan bukan dijadikan contoh ya lur. Oh ya, AA gak bakal bosen-bosennya ngasih tahu nih. Dengan kalian menonton semua video AA, secara gak langsung kalian berdonasi buat orang-orang yang membutuhkan. Contohnya kayak sekarang nih, AA lagi donasi buat Yayasan Yatim Piatu. Pokoknya kedepannya bakal gak terbatas deh yang bakal dibantu. Apalagi kedepannya nanti bentar lagi bakalan puasa terus Ramadannya. Buat kalian AA ucapkan hatur nuhun karena selama ini udah mau nonton dan stay ya. I'm Jorna AA and still next time, stay safe ya lur.